bersepeda, hobi menanam sayur hidroponik juga sedang tren saat pandemi COVID-19. Selain mudah, keunggulan penanaman ini adalah tidak memerlukan lahan yang besar. Metode ini bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan bahan-bahan yang sederhana. Yuk, simak video materi hidroponik berikut ini. Hidroponik merupakan sebuah aktivitas budidaya tanaman yang dijalankan menggunakan air sebagai media untuk menggantikan tanah, atau suatu kegiatan pengelolaan air untuk dijadikan sebagai media tumbuh tanaman tanpa menggunakan media tanah sebagai media tanam. Macam-macam media tanam hidroponik. Yang pertama, media arang sekam. Media tanam yang mudah ditemui, ekonomis, dan cukup populer digunakan oleh para petani hidroponik adalah arang sekam. Arang sekam merupakan media tanam organik sehingga ramah lingkungan, pH netral, memiliki daya ikat air yang cukup bagus, serta aerasi yang baik, steril dari bakteri dan cendawan. Media arang sekam punya kelebihan, antara lain harganya relatif murah, bahannya mudah didapat, beratnya ringan, media lebih steril, dan mempunyai porositas yang tinggi. Kekurangan arang sekam antara lain, jarang tersedia di pasaran dan hanya dapat digunakan 2 kali. Media tanam hidroponik yang kedua adalah kokopit. Kokopit merupakan media tanam yang dibuat dari sabut kelapa. Kokopit mampu menyerap air dengan penyerapan yang cukup tinggi, dengan kadar keasamannya cukup stabil, yaitu 5-6,8. Penggunaan kokopit harus dicampur dengan arang sekam dengan perbandingan 50:50 dengan tujuan untuk meningkatkan pasokan oksigen. Peningkatan oksigen akan mampu meningkatkan aerasi sehingga berpengaruh sangat baik terhadap pertumbuhan akar. Serbuk sabut kelapa sebagai media tanam diklaim mempunyai daya tampung air yang tinggi. Serbuk sabut kelapa diketahui mampu menyimpan air hingga 73% atau 6-9 kali lipat dari volumenya. Dengan demikian, maka kegiatan bercocok tanam hidroponik akan lebih hemat air, karena intensitas penyiraman dilakukan lebih jarang. Media tanam hidroponik yang ketiga adalah kerikil. Kerikil biasa digunakan sebagai media tanaman hidroponik untuk membantu peredaran larutan unsur hara dan udara sehingga memberikan ruang bagi akar tanaman agar dapat tumbuh pada prinsipnya, tidak menekan pertumbuhan akar. Kerikil memiliki sifat sulit mengikat air, mudah basah dan cepat kering. Oleh karena itu, bila menggunakan media tanam ini perlu dilakukan penyiraman secara rutin. Media tanam hidroponik yang keempat adalah batang dan akar pakis. Keunggulan media tanam dari pakis adalah mudah untuk mengikat air, memiliki aerasi dan drainase yang baik. Selain itu, media tanam ini memiliki tekstur lunak sehingga mudah ditembus oleh akar tanaman. Akan tetapi, akar pakis kurang menyerap air sehingga dalam penggunaannya harus ditambahkan arang sekam atau kokopit sehingga dapat menghasilkan tanaman hidroponik yang lebih baik. Kekurangan dari batang pakis adalah sering dijadikan semut atau binatang kecil lainnya sebagai sarang. Media tanam hidroponik yang kelima adalah kapas. Kapas merupakan media tanam yang sangat baik sebagai langkah awal dalam penyemaian benih sebelum benih ditanam pada media tanam lain. Penyemaian perlu dilakukan untuk tanaman yang memiliki benih kecil atau memiliki masa tanam menengah hingga panjang. Kapas memiliki daya serap terhadap air sangat tinggi, sehingga pemberian nutrisi untuk tanaman hidroponik sangat bagus. Di samping itu, media semai kapas lebih dikenal dan mudah didapatkan. Media tanam hidroponik yang keenam adalah rockwool. Sebagai media tanam, rockwool memiliki kemampuan menahan air dan udara atau oksigen untuk aerasi dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan akar
dan penyerapan nutrisi pada metode hidroponik. Struktur serat alami yang dimiliki rockwool juga sangat baik untuk menopang batang dan akar tanaman sehingga dapat tegak dengan stabil. Kemampuan rockwool tersebut membuat bahan ini cocok digunakan sebagai media tanaman sejak tahap persemaian hingga proses produksi atau panen. Media tanam rockwool mempunyai kelebihan, antara lain 1. Ramah lingkungan. 2. Tidak mengandung patogen. 3. Mampu menampung air 14 kali kapasitas tampung tanah. 5. Dapat meminimalkan penggunaan disinfektan. Dan yang keenam, dapat mengoptimalkan peran pupuk. Adapun kekurangan dari rockwool antara lain memiliki massa jenis yang ringan dan adanya angin dapat menerbangkan rockwool. Apa saja metode hidroponik itu? Yang pertama, sistem sumbu atau wick system. Wick system merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Sistem sumbu merupakan sistem pasif dalam hidroponik karena akar tidak bersentuhan langsung dengan air. Prinsip kerja sistem sumbu atau wick system. Sistem ini menggunakan prinsip kapilaritas, yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyambung atau jembatan pengalir air nutrisi dari wadah penampung air ke akar tanaman. Sumbu yang digunakan dalam sistem biasanya berupa kain flanel atau bahan lain yang dapat menyerap air. Kelebihan dari sistem sumbu adalah 1. Bisa tanpa listrik. 2. Lebih mudah. 3. Lebih hemat. Dan 4. Biaya operasionalnya lebih murah. Adapun kekurangannya yaitu pertumbuhan lambat, asupan oksigen kurang, dan berpotensi menyimpan endapan. Metode hidroponik yang kedua adalah sistem rakit apung atau water culture system. Sistem rakit apung hampir sama dengan sistem sumbu, yaitu berupa sistem statik dan sistem hidroponik sederhana. Perbedaannya, dalam sistem ini tidak menggunakan sumbu sebagai pembantu kapiler air, tetapi media tanaman dan akar tanaman langsung menyentuh air nutrisi. Metode hidroponik yang ketiga adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique System. Konsep dasar dari NFT adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Nutrisi yang disediakan untuk tanaman akan diterima oleh akar secara terus-menerus menggunakan pompa air yang ditempatkan pada penampung nutrisi yang disusun sedemikian rupa agar pengaliran menjadi efektif. Juga diperlukan timer untuk mengatur air yang mengalir dan aerator untuk menunjang pertumbuhan akar. Kelebihan dari metode hidroponik ini adalah 1. Asupan oksigen lebih banyak. 2. Penyebaran nutrisi lebih merata. Dan yang terakhir, pertumbuhan tanaman lebih cepat. Adapun kekurangannya adalah 1. Sangat bergantung pada listrik. 2. Tanaman berpotensi layu. Dan yang terakhir, biaya produksi lebih besar. Metode hidroponik yang keempat adalah Deep Flow Technique atau DFT. Pada prinsipnya, sistem DFT sama dengan sistem NFT. Perbedaannya hanya pada tingkat kedalaman air nutrisi. Volume air nutrisi pada sistem DFT lebih banyak, sehingga air mengenang tidak seperti NFT yang airnya selalu mengalir. Kelebihan dari sistem ini adalah 1.
Nutrisi yang menggenang memungkinkan tanaman dapat menyerap nutrisi lebih banyak dan optimal. Kedua, menjaga tanaman tidak layu meskipun listrik sedang mati. Dan yang terakhir, hemat listrik. Adapun kekurangan dari sistem ini adalah 1. Karena air tergenang, asupan oksigen tidak sebaik NFT. Kedua, nutrisi tidak terlalu tersirkulasi. Dan yang terakhir, potensi endapan lebih tinggi. Metode hidroponik yang kelima adalah sistem pasang surut atau ebb and flow system. Prinsip kerja sistem ini ada 2 fase, yaitu fase pasang, di mana tanaman dibanjiri larutan nutrisi, dan fase surut, di mana tanaman tidak diberi nutrisi, atau nutrisi disurutkan. Sistem seperti ini umumnya dilakukan dengan pompa air yang dibenamkan dalam larutan nutrisi, yang dihubungkan dengan timer atau pengatur waktu. Untuk mengetahui cara menanam dengan cara hidroponik, yuk simak cuplikan video berikut ini.
Itulah sedikit materi mengenai hidroponik. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, subscribe, and share ya. Bye!